Lampung dikenal akan salah satu komoditi pertaniannya yaitu kopi. Karena itu juga kita perlu untuk meningkatkan selalu produksinya. Namun bagaimana jika ternyata penurunan produksi terjadi pada produksi kopi? Maka dari itu kita harus untuk melakukan hal yang terbaik untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan hal tersebut bersama dengan Bang Ago dalam tajuk Lampung Pos. Oke Bang, tadi kan sempat dikatakan bahwa salah satu kendalanya yang menjadi penurunan produksi kopi adalah penurunan produksi yang ada di Lampung Barat juga, yang ternyata sekitar 50% itu memang berkontribusi terhadap produksi kopi di Lampung. Nah, lalu bagaimana? Apakah memang itu menjadi faktor utama atau masih ada lagi faktor selanjutnya yang membuat produksi kopi itu turun, Bang? Ya, jelas itu menjadi faktor utama. Karena kalau kita lihat dari data yang ada, di Lampung itu ada 156.000 hektar lebih, ya. Pertanian kopi. Nah, sebagian besar itu berada di Kabupaten Lampung Barat. Dan tahun lalu itu terjadi penurunan ya tingkat produksi kopi di tingkat petani. Yang ketika kondisi ideal itu petani Lampung Barat itu bisa menghasilkan 1,15 ton per hektar. Kemudian ketika saat ini 2021 itu menurun menjadi 1,1 ton per hektar ya. Di sisi lain ada sekitar 895 hektar pertanian kopi di Lampung Barat yang itu sudah tidak lagi produktif. Jadi ada dua persoalan di sini. Pertama adalah kapasitas produksi yang menurun per hektarnya ya. Karena kalau kita melihat atau menilik analisis beberapa pakar, sebenarnya tanaman kopi di Lampung itu sudah tanaman klon, artinya tanaman kopi kualitas unggulan, hasil perkawinan dua bibit kopi unggul ya, menghasilkan tanaman bibit kopi yang jauh lebih unggul. Sebenarnya dari sisi tanaman kopi sudah bagus. Dan sebenarnya pula tingkat produksi per hektarnya itu kisarannya itu adalah 1,1 sampai 2 ton. Jadi kalau misalnya tingkat produksi petani kopi per hektar di Provinsi Lampung itu masih di angka 1,1, artinya belum mendekati 2 ton, itu artinya ada terjadi persoalan. Satu. Terus kedua, ada lahan produksi kopi, tanaman kopi yang itu sudah tidak produktif lagi. Lahannya ada, pohonnya ada, tetapi dia sudah tidak produktif lagi. Dan itu jumlahnya banyak, 800 hektar lebih. Baik, nah kalau melihat hal tersebut kan berarti memang perlu ada penanganan khusus begitu ya Bang. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun juga instansi terkait terhadap kendala tersebut Bang? Ya, begini. Berarti ada dua persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Ya. Pertama adalah meningkatkan kapasitas produksi. Artinya lahan produktifnya itu tetap sama. Misalnya ya, kita belum menghitung 800 hektar lahan yang tidak produktif. Ya. Tetapi kalau misalnya kapasitas produksinya bisa ditingkatkan dari 1,1, 1,2, 1,3 mendekati 2 ton, 1,8, 1,9 gitu ya, atau bahkan sampai 2 ton, tentu saja produktivitas kopi Lampung akan meningkat pesat. Nah, pendekatannya apa? Bila terjadi tidak optimalnya produktivitas kopi per hektar adalah kita harus melihat kembali bagaimana budidaya petani kopi di Lampung. Apakah sudah menerapkan yang namanya GAP, Good Agriculture Practice, ya. Bagaimana? Apakah petani sudah melakukan prosedur proses, misalnya dari penanaman, perawatan, bahkan hingga pemanenan dengan benar, ya, dengan benar. Misal, ya, kopi itu harus dirawat, harus dipangkas, ya. Bahkan kalau misalnya dipanen dengan teknologi, ya, dengan mesin, itu akan mengurangi kualitas bahkan tingkat produksi kopi. Sedetil itu? Sedetil itu. Kopi yang baik itu adalah kopi merah yang dipanen secara manual, kemudian dipisahkan antara kopi yang bagus dan tidak bagus. Kalau digabung, itu akan menurunkan
kualitas rasa dari kopi yang bagus jika dia digabung dengan yang tidak bagus ya. Jadi itu bagaimana dengan budidaya pertanian yang sudah dilakukan petani. Dan yang terakhir tentu saja adalah meremajakan kembali, merevitalisasi kembali lahan kopi yang sudah tidak lagi produktif. Mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman-tanaman yang lebih fresh. Produktif. Tentunya ini harus kita lakukan karena kalau kita melihat kesempatan yang ada di pasaran saat ini kan kopi sedang naik-naiknya. Dan juga tentunya digaungi oleh anak muda, kemudian juga dewasa, segala usia begitu kan ya, kecuali anak-anak begitu yang belum boleh untuk meminum kopi. Tetapi hal itu yang tentunya bisa menjadi salah satu corong kita untuk meningkatkan produksi supaya tentunya meningkatkan juga pendapatan dari daerah sendiri. Nah, lalu Bang, kalaupun memang harus dilakukan adanya peremajaan tentunya, apakah kita sudah siap untuk melakukan hal tersebut? Apakah kita perlu untuk bantuan dari pihak mana lagi Bang? Saya rasa Pemprov Lampung siap lah, bahkan sudah mengagendakan merevitalisasi 1.000 hektar lahan kopi di Provinsi Lampung ya. Jadi kita harus serius lah membenahi pertanian kopi supaya identitas Lampung dengan kopinya plus ladanya itu tidak hilang. Pertama itu. Terus kedua, memang persoalan kopi ini adalah PR nasional ya, di mana Indonesia itu negara keempat penyumbang produksi kopi terbesar di dunia. Padahal dari sisi luasan lahan produktif ya, Indonesia itu sebenarnya peringkat kedua. Jadi kalau lahan kita peringkat kedua, tapi untuk produktivitas kopi kita peringkat 4. Artinya apa? Ya, jumlah lahan yang tersedia itu belum bisa kita maksimalkan. Itu juga terjadi di Provinsi Lampung. Makanya pendekatan yang paling penting sebenarnya selain merevitalisasi, yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kapasitas produksi petani kopi per hektar. Nah, jadi selain ya, Pemprov sudah benar lah merevitalisasi pertanian kopi, tapi jauh lebih penting lagi sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas produksi kopi di tingkat petani. Tentunya secara bertahap kita harus selalu kawal ya untuk peningkatan produksi kopi ini dan jangan sampai turun kembali atau mungkin jalan di tempat saja karena sangat amat disayangkan apabila tadi disampaikan kapasitas produksi sendiri masih peringkat keempat padahal kita sendiri memiliki luas lahan di peringkat kedua. Artinya kita masih bisa genjot terus untuk peningkatan produksi kali ini ya. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bertajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.